Selamat ya Mas, bangun dong, jangan tidur. Selamat ya Anda mendapatkan Nokia 3315. Jangan lupa bayar pajaknya. Pemirsa, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap bersama saya, Putri Mala. Kerja dan bikin penonton puas gitu loh dengan acting kita gitu ya, dengan total itu. Ya aku bilang sih masih wajar-wajar aja selama itu buat kerja dan nggak tiba-tiba botakin, nggak ada apa-apa dibotakin gitu. Jadi kalau yang kayak gitu menurut Sukma sendiri nggak wajar? Artinya kalau nggak ada apa-apa terus pengen botak? Apa ya itu kali yang bikin sensasi ya, yang kayak gitu-gitu nggak. Dia ragu loh. Lo kok salah ya? soalnya aku pribadi. Jadi kalau Sukma kalau nggak ada tuntutan secara profesi atau karir, kira-kira tipikal seorang Sukma tuh mau nggak sih botak gitu? Kalau aku pribadi sih nggak pernah ya? mau, nggak pernah kepikiran. Oke. Jadi Ya. yang terakhir dengan botak itu pernah dilecehkan nggak sih sama orang atau ada pandangan orang yang melecehkan gitu nggak? Secara langsung sih nggak mungkin. Adalah waktu itu wartawan apa yang nulis ya itu ya, ya dia bilang sih nulis berdasarkan opini orang gitu ya. Dia bilang botak jijik, melihat perempuan botak jijik atau apa, tapi ya cuma satu yang nulis, habis itu sih nggak ada masalah. Oke. Terima kasih banyak ya sudah berbagi dengan kami di sini. Sukma sukses terus dengan kecil-kecil jadi manten ya. Dan Monik ditunggu lagi sensasi-sensasi yang lain. Oke, terima kasih banyak. Dan pemirsa, seperti kata Monik tadi bahwa setiap orang memang berhak untuk punya pendapatnya masing-masing. Apakah botak ini dianggap sesuatu yang wajar atau tidak bila dilakukan oleh perempuan? Anda sepenuhnya punya hak untuk berpendapat. Tetapi setiap orang juga berhak untuk punya pilihannya masing-masing. Kalau mereka berdua pernah memilih untuk menjadi botak karena satu alasan tertentu, kita juga harus menghargai pilihan mereka itu. Jadi kalau mau botak, kenapa tidak? Gitu kali ya. Sekarang saya akan hadirkan seorang teman saya. Untungnya dia tiap malam minggu nggak pernah botak. Kalau dia botak sambil goyang, saya nggak tahu apa yang terjadi di rumah Anda ya. Kita saksikan kehadiran Putri Malam. Halo, selamat pagi pemirsa dan tentunya apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Tentunya saya memberi selamat pada Anda yang merayakan Tahun Baru Imlek. Baik, dari lantai 6 Hotel Indonesia, pagi ini kita masih punya 2 handphone Nokia 3315 yang tentunya dipersembahkan oleh Hadiah persembahan dari Irex. Siap kerja lembur, semangat pantang kendur. Dan seperti biasa juga, jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Dan pagi ini tentunya ada goyang untuk Anda. Untuk jawaban yang benar, goyangannya seperti ini, digoyang Mang. Dan untuk jawaban yang salah, goyangannya seperti ini, digoyang Mang. Ya, baik pemirsa, silakan telepon ke sini dan mudah-mudahan pagi ini Anda beruntung. Pertanyaan pertama, siapakah artis yang mengunduli rambutnya dalam film Rahasia Perkawinan? Yati Octavia atau Yatis Rahman? Dan tentunya dia bermain dalam film ini bersama Roy Marten. Digoyang, Mbak. Halo, siapa Bu? Dengan Mbak siapa ini? Dengan Aprilia. Aprilia. Iya, Oke, di mana Mbak? di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Iya. Jawabannya apa? Yati Octavia. Yakin? Yakin? Digoyang ya? Iya. Digoyang. Selamat ya Mbak, dapat Nokia 3315. Sama-sama, jangan lupa bayar pajaknya ya Mbak. Dan pertanyaan terakhir, kapan Dominic Sandra menggunduli
Maksud saya, kapan Dominic menggunduli rambutnya atau kepalanya? Digoyang, Mang. Pertanyaannya, kapan Dominic menggunduli kepalanya? Digoyang, Mang. Ya, baru saya mau ulang pertanyaannya. Halo? Halo ya? Halo, Passwordnya, Mas? Mas. siap lembur. Dengan siapa, Mas? Dengan Jumati. Jumadi. Iya, Di mana, Mas? Kok lemas gitu sih? Mas. harus bangun tidur. Kok baru bangun tidur? Ayo dong, semangat dong. Udah dapat telepon kok masuk Iya. teleponnya. Ya, jawabannya apa? Dari Lokarang, Oh iya, dari Lokarang. Oke. Jawabannya apa? Mas, 1997. yakin ya? Ya, Nggak ngimpi ya? Iya. Digoyang. Karena harus semangat, minta sama mamangnya. Ayo. Iya. Kok iya? Ayo, Mang. Selamat ya Mas, bangun dong, jangan tidur. Selamat ya Anda mendapatkan Nokia 3315. Jangan lupa bayar pajaknya. Pemirsa, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap bersama saya, Putri Mala. Dia terjun di dunia entertainment, yaitu dunia melawak. Dia ini juga konsisten dengan penampilannya, yaitu kumis, sepotong di bawah hidung, terus kalau pakai celana itu pasti pinggangnya di atas pusar. Dan selalu bikin orang ketawa karena penampilannya yang lugu-lugu tapi ngeselin gitu. Udah langsung aja kita ajak ngobrol ya. Pak Jojon, selamat malam Mas Jojon. Malam. Nggak enak kan manggilnya Mas, biasanya Pak Haji. Paan Mas juga perak nggak apa-apa. Ya jangan perak dong, Mas aja ya kan Iya, lebih Mas, mahal. iya, Mas. Mas Jojon. Sih. Nggak tahu nih panggil kemarin ngapain sih? Oh gitu. Ah, Iya, ayo. gimana sih caranya Mas Jojon sampai hari ini masih bisa tetap konsisten dan eksis di dunia melawak? Yang serius jawabannya jangan ngelawak. Oh gitu ya. Mm-mm. Ya memang kalau yang namanya saya sebagai pelawak, memang itu harus betul-betul diresapi oleh diri kita sendiri. Soalnya komedi itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Namanya orang berkomedi itu, jadi kita harus betul-betul sinkron bisa menyuguhkan bagaimana sih kita gerakan kita atau komedi kita. Jadi kita terasa sendiri. Kalau ini memang betul-betul komedi yang sebetulnya kita dengan cara gerak juga orang sudah bisa ketawa atau senyum gitu. Oh gitu. Ya sebab ada beberapa macam komedi ini. Hanya 3 yang kita kuasai. Oke, apa itu 3 itu? Ya semacam kita acting, dialog, dan ekspresi. Ya. Orang kenapa bisa ketawa karena dialog kita berekspresi. Ah. Nah itu. Terus di samping ekspresi gerakan pun juga kita berkomedi. Nah itulah yang namanya kita berkomedi. Jadi ya kita mau memang begitulah. Sebab penonton juga puas merasa menyaksikan atraksi kita gitu. Apa mungkin itu rahasianya makanya Mas Jojon sampai hari ini masih eksis dibandingkan mungkin dengan beberapa teman-teman lain angkatan Mas Jojon yang sekarang udah menghilang? Atau ada sebab lain tuh kira-kira Mas? Oh enggak. Jadi masalahnya gini, kalau yang namanya kita berkomedi itu tidak pernah diselimuti ya gitu ya. Kalau diselimuti kan tidur. Katanya gitu ya. Tidur ya. Nggak ada yang diumpetin gitu. Yang namanya kita berkomedi itu, dia berkomedi ya kita atur dengan baik gitu. Banyak dia bicara apa?
begitu bicara, makanya berkomedi itu yang supaya sukses itu, kalau dia lagi berbicara, diamlah kita sementara. Sebab dia mungkin punya poin. Bicaranya lawan gitu. Nah, itulah kesuksesan.